di kampung aja gitu. Jadi nggak pernah keluar daerah. Punya motor ke jalan-jalan, saya punya motor dulu. Sampai saya kuliah itu, saya jalan kaki sampai kuliah itu, sampai naik sepeda dulu. Jadi saya dari kampung, dari desa, walaupun sekarang tinggal di kota, tapi tetap saya orang kampung. Ya. Dan saya tidak punya keinginan apa-apa waktu sampai SMA. Jadi saya berpikir, udah tamat SD, masuk sanawiyah, tamat sanawiyah disuruh aliyah, tapi ada mau berkepiah lagi ya. Jadi masuk SMA, udah itu aja, udah menjalani rutinitas harian. Tapi pada suatu hari saya pernah membaca, waktu saya SD, saya pernah membaca buku itu tentang astronot. Jadi kayak buku apa namanya, kumpulan buku bergambar lah kan, kumpulan gambar waktu saya SD. Dan saat itu saya punya keinginan, wah keren kayaknya ini kalau menjadi astronot. Jadi Mataram dulu. Jadi saya sama anak siswa kampung ke Mataram ikut lomba, kita nganga lainnya kan, nggak ngerti orang bahas apa, ini baca-baca majalah geografi kalau nggak di Unram dulu. Ya ada petualangan, ada foto-foto yang menarik seperti dia bilang. Kan. Akhirnya, nah sejak saat itu saya berpikir, wah ternyata dunia di luar saya, di luar kampung saya itu ternyata ada dunia yang lebih luas. Ya kalau sekarang kan teman-teman adik-adik kan udah ada internet, zaman kita SMA jadi kayaknya belum ada internet. Akhirnya saya mulai berpikir kuliah keluar daerah dulu. Jadi dulu ingat saya waktu kuliah itu saya daftar tuh Sumatera Utara dan Makassar. Oh jauh-jauh semua ini kan. Tapi Sumatera Utara itu orang tua bilang oh jangan terlalu jauh kalau Sumatera Utara. Akhirnya saya di 5 tahun atau 6 tahun setelah saya merencanakan itu terrealisasi. Dulu pernah saya galau-galau waktu KKN tahun 2005. Saya mau bikin namanya Hamzah Wadi Institute dulu kan, wah mikir-mikir lah karena saya dari sekolah NW dulu kan. Akhirnya tahun 2016 realisasi. Jadi ada belasan tahun di realisasi apa yang pernah kita inginkan itu. Makanya kalau saya buka-buka catatan saya waktu kuliah kadang-kadang tertawa sendiri kan. Ada ide-ide gila yang menurut saya saat itu ini kayaknya nggak masuk akal, tapi ternyata setelah melihat perkembangan zaman ternyata bisa realisasi. Nah, sekarang adik-adik sebenarnya mau diisi. Adik-adik sebenarnya bisa merancang adik-adik mau jadi apa 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Kayak tadi kan saya mau kerja, terus kalau setelah kerja mau ngapain? Belum kita berpikir tentang kerjanya di mana. Atau yang mau kuliahnya di mana? Kuliah terus ketika kuliah mau ngapain saja? Apakah sekedar anak K, 3K istilahnya? Ya ikut program, dapat apa istilahnya, dapat beasiswa dari kedubes Australia 2 minggu, jalan-jalan lah sambil liputan, sambil nulis lah. Dan itu kan tidak pernah saya memikirkan dulu, hanya berjalan begitu, berjalan mengalir seperti biasa aja. Nah, saya tidak ingin adik-adik yang zaman now ini seperti saya lah. Artinya saya adik-adik ini namanya lebih pintar, lebih cerdas, lebih hebat dari kami yang berdua ini. Adik-adik sudah bisa internet. Jadi zaman saya bisa komputer itu setelah semester 2 kuliah. Refer pakai S ya? Oh, F ya. Ya, oleh perjalanan hidup ini sebenarnya seperti sungai kan, ada hulunya, ada hilirnya. Hulunya itu jelas ada orang tua. Perjalanan sungai, perjalanan adik-adik ini hilir lah. Nah, karena tadi kita berpikir untuk dunia ini, jadi kita berpikir hilirnya ini tidak terbatas lah. Ya mungkin sampai 80 tahun ke atas lah, ini hulunya. Saya anggap sekarang adik-adik masih di sini lah. Ya, anggap adik-adik lagi di sini lah, SMA di sini kan. Nah, sekarang ini kan masih panjang. Masih panjang yang akan adik-adik jalani. Nah, sekarang saya ingin adik-adik, pernahlah adik-adik memikirkan, anggap saja ini 5 tahun. Ini 5 tahun. Ini 10 tahun. Ini tambahannya lah. Sekarang berapa usianya? 19 anggap ya. Ya 18. Ya enggak apa-apa. Ya 17. Ini tambahan. Ini ya anggap aja 10 tahun lah. Ini yang umur 17 tahun. Pernah Anda memikirkan setelah umur 47 itu mau ngapain? Nggak ada ya? Ya. Ya itu kan kehidupannya. Sampai berapa tahun anggap saja adik-adik memikirkan saya akan mati 70 tahun lah misalnya. Nah, saya ingin adik-adik membuat fase-fase, mungkin fase 3 tahun, fase 2 tahun, fase 5 tahun, boleh terserah adik-adik. Saya ingin adik-adik menggambarkan setiap fase-fase ini apa yang akan adik-adik lakukan.
bukan diinginkan ya, lakukan. Misalnya kayak tadi kuliah, misalnya perencanaan ya, ini kuliah. Waktu saya kuliah di Unram, ngambil fakultas pertanian. Terus nanti saya akan ingin masuk BEM. Bikin aja perencanaannya. Oke? Nah, nanti yang mau bekerja pun tulis juga. Lombok Pos. Ya, ingin kerja di hotel, terus mau di Lombok Pos, mau kursus misalnya dan lain-lain. Ada tidak aja ini perencanaannya 5 tahun, ini kan saya kasih contoh jangka 5 tahun aja kan. Mungkin ini 2 tahun, ini 3 tahun dan seterusnya lah. W itu weakness, O itu opportunity, T itu threat, tantangan. Strength-nya adalah kekuatan. Misalnya, Anda mau berencana mau kuliah, kan? Ini kayak kuliah tadi kan? Berarti saya ada identifikasi apa sih kelebihan saya? Oh, orang tua saya mampu. Jangan sampai nanti Anda kayak tadi ya, Anda ingin kuliah, keinginan kuliah, tapi setelah Anda menganalisa kekuatan wah ini kemampuan ekonomi orang tua pas-pasan. Berarti itu jadi kelemahan saya kalau kuliah ini ternyata tidak punya kemampuan biaya. Itu Anda tulis saja. Tidak punya biaya. Berarti alternatif, berarti ada opportunity ini kesempatan ini ternyata ada beasiswa bidik misi. Terus ada rencana bisa bekerja sambil kuliah. Nah, nanti tantangannya ini mungkin nanti Anda buat bukan tidak bisa mengatur jadwal kuliah dan jadwal kerja. Nah, ini Anda rencanakan setiap fase-fase ini. Jika Anda ingin kuliah, apa yang kira-kira yang membuat Anda bisa kuliah? Kayak tadi kan kemampuan ekonomi orang tua mampu. Misalnya nanti tantangannya ternyata orang tua tidak mengizinkan, itu kelemahannya. Nah, yang tahu kelebihan dan kelemahan itu kan Anda sendiri. Nah, kenapa kita perlu membuat perencanaan seperti ini dan kita menganalisa kekuatan dan kelemahannya supaya kita punya alternatif. Misalnya kalau ini tadi yang mau kerja di hotel, terus kerja di Lombok Pos, terus mau kerja di bengkel, banyak alternatif mau kerjaannya kan? Oh, ternyata yang pertama mau kerja di hotel, tapi ternyata kemampuan bahasa Inggris saya kurang. Misalnya kemampuan bahasa Inggris saya kurang, terus kemampuan saya melayani di hotel kurang, kayaknya kan? Nah, dengan Anda tahu kelemahan Anda bisa meng-create bagaimana cara mengatasinya. Oh, berarti harus saya berkursus bahasa Inggris. Jadi Anda buat perencanaan nanti mau kursus bahasa Inggris, misalnya pare-pare 2 bulan. Terus nanti saya mau kursus perhotelan atau mungkin saya akan kuliah 1 tahun di perhotelan. Nah, seperti itulah modelnya yang Anda rencanakan. Anda tulis seperti ini. Jadi Anda tahu mau ngapain setelah tamat. Pokoknya kalau yang sekarang ini target tamat lah semuanya ya dengan nilai bagus. Nah, setelah tamat Anda mau ngapain? Bukan cita-cita ya, tapi Anda mau ngapain? Pokoknya begitu Anda hari ini kelulusan, udah rencanakan. Tahun pertama ini mau ngapain? Kalau seandainya kuliah, Anda lihat kuliah itu lebih banyak kelemahannya ada ketimbang kekuatannya. Jadi kemungkinan Anda tidak bisa kuliah. Ini tidak dapat pekerjaan ini mau ngapain? Ditulis semuanya supaya nanti kita sama-sama diskusikan apa yang bisa alternatif yang bisa Anda lakukan.